Om Swastiastu, selamat siang. Nama saya Madris Kitmanang dengan NIM 231510103. Enam dari kelas 4C, eh, mata kuliah keamanan komputer. Kali ini di sini saya akan membahas tentang analis kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau BSI pada bulan Mei tahun 2023. Baik, saya akan membahas singkat tentang deskripsi kasus yang dimana eh, pada bulan Mei 2023 Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami serangan ransomware yang menyebabkan gangguan layanan perbankan selama beberapa hari. Jadi nasabah melaporkan kesulitan dalam mengakses layanan perbankan termasuk transaksi online dan ATM. Jadi seperti ada eh, seperti ada keanehan dalam mengakses layanan perbankan. Jadi selanjutnya saya akan eh, membahas tentang potongan berita terkait dari kasus tersebut. Pada bulan Mei 2023, Bank Syariah mengalami salah satu serangan terbesar dalam isu perbankan di Indonesia. Serangan ransomware ini dimulai pada 8 Mei 2023 ketika para nasabah mulai melakukan kesulitan dalam mengakses layanan perbankan termasuk transaksi online maupun ATM. Awalnya, Bank Syariah Islam menyampaikan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh proses pemeliharaan sistem. Namun ketika gangguan terus berlanjut selama beberapa hari, kecurigaan pun meningkat. Jadi pada tanggal 10 Mei, pihak BUMN mengonfirmasi bahwa BSI menjadi korban serangan cyber yang didalami oleh kelompok ransomware bernama Lockbit 3.0. Kelompok ini terkenal dengan tebusan besar ancaman untuk membocorkan data sensitif jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dalam kasus ini, Lockbit mengalami sorry. Dalam kasus ini, Lockbit mengklaim telah menguasai 1,5 terabyte data nasabah BSI dan menuntut tebusan lebih dari 200 miliar sebagai syarat untuk tidak menyebarkan data tersebut. Sayangnya upaya negosiasi antara pihak BSI dan Lockbit menemui jalan buntu. Setelah gagal mencapai kesepakatan, BSI memutuskan untuk fokus pada upaya pemulihan sistem mereka. Maka ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa data nasabah tetap aman dan tidak terjadi kebocoran informasi. Pihak BSI bekerja sama dengan tim keamanan cyber nasional untuk memulihkan sistem layanan secara bertahap dan mereka berhasil memastikan bahwa tidak ada data nasabah yang bocor lagi ke publik. Baik, saya akan masuk selanjutnya yaitu di mana di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ancaman atau kerentanaan. Jadi jenis ancaman dan kerentanan itu yang pertama ransomware, perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data dari menuntut tebusan untuk pemulihannya dan kerentanannya yaitu adalah kerentanan dalam sistem internal. Kemungkinan adanya celah keamanan dalam aplikasi desktop atau di sistem internal yang dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi sangat gampang dilakukan oleh kelompok Lockbit dalam memasuki uh, jaringan tersebut. Slide berikutnya, eh, aset yang berdampak dan potensi dampak kerugian. Jadi aset yang terdampak yaitu data dan sistem internal BSI. Yang kedua itu layanan perbankan online dan ATM. Jadi yang terdampak itu data dan sistem internal BSI akan bocor eh, bocor banyak oleh akibat dari Lockbit. Dan yang kedua itu layanan perbankan online dan ATM. Jadi tidak bisa digunakan karena eh, adanya keanehan dalam perbankan tersebut. Dan potensi dampak kerugian. Yang pertama itu adalah gangguan operasional yang signifikan, dan yang kedua kerugian finansial dan reputasi bagi BSI, dan yang ketiga yaitu kehilangan kepercayaan nasabah. Jadi karena takut oleh hal tersebut kembali lagi terulang. Saya berikutnya, jadi penjelasan teknis singkat ya.
Jadi serangan ransom, ransomware ini biasanya memanfaatkan kerentanan dalam sistem untuk mendapatkan akses tidak sah. Dalam kasus ini memungkinkan penyerang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem internal BSI seperti aplikasi desktop atau sistem login lokal untuk menyebarkan ransomware yang mengeksekusikan data dan mengunci sistem. Jadi tidak keseluruhan data diambil hanya untuk mengancam dari bank BSI tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada solusi atau strategi eh, mitigasi. Jadi yang pertama itu ada 4 bagian. Yang pertama itu pembaruan dan patch sistem yang kita bisa lakukan. Melakukan pembaruan rutin pada sistem untuk menutup setelah keamanan. Dan yang kedua, backup data secara berkala. Mungkin menyimpan salinan data secara teratur untuk pemulihan jika terjadi serangan. Ini terjadi, bisa membuat eh, agar data tersebut memulihkan jika ada terjadi serangan kembali. Dan yang ketiga, pelatihan keamanan untuk karyawan. Jadi, agar tidak terjadi keseluruhan itu meningkatkan kesadaran karyawan terhadap ancaman cyber dan praktik keamanan yang baik. Yang keempat itu implementasi sistem keamanan berlapis. Jadi, implementasi sistem keamanan berlapis itu menggunakan seperti jadi yang ngebobol itu biar agak susah. Maksudnya menggunakan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi sistem. Dan selanjutnya, refleksi dan pelajaran. Jadi ada 3 bagian juga. Yang pertama, pentingnya keamanan dan pengembangan pengguna. Setiap tahap pengembangan harus mempertimbangkan aspek keamanan untuk mencegah kerentanan. Yang kedua, kesadaran dan pelatihan. Pengembangan dan pengguna sistem perlu diberikan pelatihan mengenai praktik keamanan terbaik. Yang ketiga, penerapan standar keamanan. Mengikuti standar keamanan internasional dapat membantu dalam membangun sistem yang lebih aman. Baik, terima kasih atas pembahasan yang tadi saya sudah bahas. Jadi di sini kesimpulannya, kasus ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau BSI itu menunjukkan bahwa kelalaian dalam keamanan perangkat lunak internal dapat menyebabkan gangguan layanan besar dan kerugian serius. Jadi, eh, sebagaimana kecil pun kelalaiannya akan pasti berdampak serius pada gangguan layanan besar eh, dan kerugian serius. Dan pengembangan sistem tanpa pembaruan rutin, seperti maintenance, contohnya perlindungan data dan pengujian keamanan, memadai membuka celah bagi serangan. Keamanan harus menjadi prioritas utama sejak tahap awal pengembangan perangkat lunak. Jadi, secara berkala, kalau bisa diupdate terus. Mungkin itu saja uh, pembahasan kasus atau analisis uh, yang terjadi di Bank Syariah Indonesia pada bulan Mei 2023. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan santi om, santi, santi, santi om.